Initiating system 1. System 1 loaded. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sarul Sabuah. Kali ini saya akan memberikan tutorial. Banyak banget yang minta buat diajarin cara ngoding di Android ya. Saya biasanya ngoding di laptop sih. Ini juga saya baru tahu, baru dapat infonya dari teman satu kampus. Katanya ada buat ngoding di Android nih, namanya decoder. Tadi saya udah sempet nyobain sih. Saya belum update, saya update dulu. Tadi saya sempet nyobain bikin dikit web gitu. Udah jadi webnya, setengah jadi sih. Buat nyoba doang. Oke, di sini saya akan memberikan caranya gitu ya, cara dasar-dasar HTML sama CSS mungkin ya. Karena saya baru bisa dua itu sih, baru bisa HTML sama CSS. Mungkin bagi teman-teman yang bisa bahasa Java, bahasa C++, C Crash, C Sharp, bisa komen di kolom deskripsi biar kita sharing gitu, berbagi ilmu. Karena kalau ilmu nggak sering dibagiin tuh bakal lupa, ntar kalian lupa. Tapi kalau ilmunya diajarin lagi itu bakal keinget terus. Oke, udah selesai update-nya, kita buka. Tahu udah tadi saya ngomong gitu, ngerti nggak ya kalian? Abaikan aja lah. Oke, ini saya ada bekas tadi latihan, file latihan. Nyoba pertama kali pakai index HTML, terus saya coba bikin web juga pakai index. Di sini ada C++, saya coba latihan juga. Saya nyiapin buat itu materi masuk kuliah ntar September, soalnya pasti bahas itu pertama kali. Oke, di sini ada pilihan quick code. Kalau quick code itu kita cuman bikin satu folder, itu isinya cuman kode doang gitu. Jadi cuman script gitu, isinya cuma script, jadi nggak bisa input gambar. Sedangkan kalau kalian bikin website, di sini kan HTML sama CSS kan identik sama bikin web ya, nggak bisa buat yang lain setahu saya ya. Itu hanya buat web, dua bahasa itu hanya buat web. Jadi kita perlu input gambar. Jadi kita nggak bisa pakai yang quick code, jadi kita pakainya yang project, yang bawahnya project beta. Oh iya, bagi kalian yang baru download aplikasi ini, kalian harus daftar dulu sih. Masuknya harus daftar dulu. Tadi saya daftar pakai Gmail, terus masukin Gmail, terus masukin tuh dapat kode OTP dari Gmailnya. Tinggal kalian masukin aja kode, angkanya itu berapa, langsung masukin aja, gampang kok daftarnya. Oke, kita mulai aja project. Kita bikin project baru ya, new project. Nah, di sini ada banyak bahasa yang bisa kita pilih. Waduh, saya belum bisa semua ini. Saya baru bisa di sini. HTML, CSS, JavaScript baru jalan sih, belum lancar JavaScript. Mungkin kalau saya bagiin HTML dulu kali ya, biar jadi pelan-pelan biar nggak kaget gitu, biar tahu dulu dasar-dasarnya. HTML itu biasanya filenya namanya index.html. Index, kita kasih nama index. Nah gini, index dia. Kalau di laptop pakainya pakai ini .html gitu. Kalau sini kan udah ada formatnya HTML, CSS sama JS nih. Jadi kita lanjut aja create project. Oh, project udah ada. Gini. Saya rubah dulu deh project yang, kalau nggak kita bikin project baru, latihan aja, latihan HTML udah gini aja, create project. Ini pilih aja yang 1 kali 0,1 poin, soalnya yang pakai yang dua nih premium only, jadi nggak bisa dipakai. Tahu nih apaan fungsinya, kita open aja.
Ini kalau nama foldernya latihan.html itu biasanya nggak bisa, suka error pas di upload online gitu. Jadi harus menu awal tuh harusnya index.html, karena ini kita latihan. Di sini juga index.html itu hanya nama folder ternyata. Wah, ini dia nih. Ternyata saya baru tahu di Android tuh bisa otomatis kayak gini, udah disediain scriptnya gitu buat dasar-dasarnya. Dulu mah saya coba tuh di Notepad++ itu memang bisa formatnya HTML, cuman kita harus ngetik sendiri gitu yang dasar-dasar ininya. Ini dasar-dasar HTML di sini semua ada nih. Ini doc type HTML, dokumen tipe HTML, HTML language English, and itu English head, bagian atas head kepala lah intinya mah. Di sini ada meta UTF -8. Ini apa ya, modelnya translate kali ya, apa sih, universal translate apa gitu kayaknya kalau nggak salah, saya juga nggak begitu ingat. Di sini juga ini item wajib nih, viewport. Nah di sini ada width device, ini namanya, coba saya miringin ya, ini namanya responsif bawaannya ada nih, device width, min width. Ini dia bawaannya apa, terus responsif bawaannya. Ini adalah meta lagi, HTTP equif XUA compatible. Tahu nih bawaannya, jangan dihilangin, biarin aja ini bawaannya, soalnya takutnya kalau saya hapus. Saya nggak pernah pakai ini sih, yang metode yang ketiga ini saya nggak pernah pakai, cuman karena ini di Android, kalau saya hapus takutnya ada error, jadi dibiarin aja, soalnya defaultnya begini. Di sini ada title ini yang biasanya judul gitu, judul di atas. Kalau kita buka Chrome, misal buka Facebook gitu, judulnya Facebook gitu judulnya. Ini judul di bagian atasnya itu loh, yang di kotak kecil. Nah, tahu udah kalian ngerti nggak ya? Kan ada tuh YouTube, Google, ada Facebook gitu, model Instagram kecil gitu, sama logo sampingnya, biasanya sampingnya logo, samping tulisan ini logo biasanya. Kita di sini judulnya kasih aja latihan. Kalian nggak belajar deh, belajar HTML. Oke. Biasakan kalau kalian ngoding itu tulisannya jangan huruf besar huruf kecil, semuanya huruf kecil. Soalnya itu di sini tuh meta aja huruf kecil, head di sini huruf kecil, HTML huruf kecil ya. Rata-rata huruf kecil semua untuk codingnya, kecuali yang putih ini, kecuali yang di dalam tengah-tengah ini bebas, kalian mau nulis apapun, soalnya yang di tengah-tengah ini yang bakal ditampilin di layar. Belajar HTML. Oke. Sekarang ini ada tutup head hanya sampai sini. Habis title, biasanya kalau mau nambahin logo ada lagi namanya apa sih, lupa saya namanya, buat logo gitu. Saya harus buka laptop biar inget lagi, nggak hafal buat nambahin logo. Tapi yang intinya saya tahu, saya hafal intinya. Di sini ada head, head ini penutup head. Kalau penutup pasti tandanya begini nih, penutup head tandanya begini. Ini sorry nih, apa namanya, keyboardnya nggak bisa diajak kompromi. Nah udah gini aja deh biar enak. Biasanya ada garis miring gini, adalah tutup dari codingnya. Misalkan saya tulisin gini di dalam body deh, di dalam body misalkan saya tulis H1 gini salah nih, buka kurung H1 tutup kurung. Nah yang atas ini namanya awalan, yang ini akhiran ya, modelnya kalau tutup kurung ya begitulah. Ini gini, ini yang ini awalan, yang ini akhiran gitu loh modelnya, biar kalian ngerti lah. Jadi di tengah-tengah ini tuh bisa diisi teks apa aja, bebas kalian, terserah kalian mau nama kalian apapun terserah. Di sini saya tulis judul deh ya,
judul web. Di sini judul web H1. Ini di dalam body. Kalau ada yang nanya kenapa head tutupnya nggak di bawah sini, karena head hanya sampai sini. Soalnya head bagian atasnya itu sama dalamannya kali ya. Di sini juga kita harus nambahin nambah link untuk nyambungin ke CSS nya supaya kita bisa desain webnya lewat CSS. Oke. Di sini ada body H1 judul web. Coba kita jalanin dulu segini dulu ya. Belajar HTML sama judul web. Oke, kita jalan. Kita play. Oh ya, buat play ada di sini. Di bagian sini di bawah yang warna apa nih? Hijau apa sih ini? Kayak buat nge-play gitu, gambar YouTube modelnya. Gambar play. Nah, di sini ada terminal, ada konsol sama browser. Kita buka yang browser. Nah, berhasil nih. Ini dia hasil codingan kita, baru bisa memunculkan ini judul web. Judul web itu ini yang H1. Yang H1 ini judul web. Ini judul web H1 yang kita munculin. Misalkan kita tambahin lagi paragraf itu tandanya P. Nah, ini paragraf. Di sini deskripsi judul deh, terserah mau deskripsinya apa gitu. Oke, kita udah save. Kita coba lihat outputnya, reload. Nah, keluar tuh deskripsi judul. Habis kita reload baru keluar deskripsi judul. Saya mau coba tambahin gambar deh ya, biar sebenarnya nambah gambar itu enaknya di CSS, tapi nggak apa-apa, kita coba di sini ya. Di dalam body kita kasih, nah kalau nggak di bawahnya aja deh, di bawahnya kita kasih, harusnya di dalam body ini kita kasih section. Kalau enggak kita kasih head, soalnya ini kan bagian atas, jadi kita kasih enggak ini judul web. Kalau bagian atas ada lagi header sih, namanya header. Lupa kurungnya. Kalau di laptop enak, tinggal tulis header, tab langsung jadi. Di sini ya agak manual dikit, nggak apa-apa. Header, di sini ada header. Header ini harus ada wadah lagi namanya div. Wajib nih, div wajib. Div. Kita harus tambahin kelas di dalam div ini. Div mana ya? Kelas namanya container. Ini juga wajib. Setiap kalian buat div pertama kali harus buat container. Ada juga ntar kalau misalkan kalian udah main framework susah buat ngomongnya. Ada itu framework Bootstrap, pakainya div ini bisa diisi macam-macam sih kelasnya. Ada jumbotron, ada, sebenarnya kelas ini bebas hanya untuk nandain sih, tapi kalau kelas kontainer ini ngebuat kayak ada batasan gitu, kiri kanannya ada, jadi agak ke tengah teksnya gitu. Makanya kontainer ini yang bikin teks agak ke tengah, jadi nggak mepet kiri kanan tulisannya. Kalau di PC ya, kalau di HP nggak begitu kelihatan hasilnya. Ini kita tulis H1 juga. Lupa lagi kurungnya, belum terbiasa. Judulnya apa ya, ini brand biasanya sih. Header ini dikasih ID sama dengan kutip 2 brand itu merek, branding deh, merek webnya apa nih, web Sahrul misalnya,
nama Sarul. Kalau nama kalian Yesi ya tulis Yesi, nama kalian Vincent ya tulis Vincent gitu ya. Oke, header ini udah selesai. Kita bisa nambahin ini juga sih di bawah header ini. Di dalam header ini kita bisa nambahin div nav, namanya navbar. Nav ini buat menu. Jadi misalnya kayak ada home, ada kontak, ada apa maksudnya? Ya, kontak, hubungi, about, tentang gitu modelnya. Yang di atasnya itu loh. Kita coba buat nav. Kita enter, dalam sini ada UL. Terus di sini ya ampun saya lupa. Kebiasaan divisi. Kurungnya ketinggalan dulu. Di sini ada UL, habis UL ada LI. UL ini kolom, LI itu baris, LI. Kita kasih nama home, misalkan home. Ada lagi bawahnya LI lagi, misalkan about itu tentang kita. Ada lagi LI hubungi atau service saja. Oke, ini selesai, kita jalanin langsung aja gimana hasilnya. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, jadi ada pilihan. Oh, kita bisa menambahkan link. Link itu menggunakan A. Gini, kurung A, tutup kurung. Nah, ini link. Jadi kita taruh home-nya di tengah-tengah link ini. Waduh, susah nih. Kita enter dulu. Enter. Oke. Home. Sini juga tambah, kita potong linknya ke kurung A, kurung. Jadi kita bisa memasukin link di sini. Salah lagi. About. Di sini juga harus ada link. A itu untuk simbol link. Ntar di dalam link itu ada harf. Harf itu untuk mengarahkan. Jadi dulu. Jadi ketika kita pencet home, kita harus mengarahkan harf sama dengan kutip 2. Ini akan saya arahkan ke index.html. Jadi kalau posisinya ada di depan di home gitu, dipencet home lagi, webnya akan nge-refresh. Di sini di harif juga about harif sama dengan kutip 2. Ini bebas mau link apa aja gitu, kayak www apa gitu bisa. Kalau kita tulisnya www.google.com, jadi ketika kita pencet about, arahnya akan ke google.com. Kita tes ya, ini nggak penasaran, kita tes. Bentar, nah ini udah jadi link. Coba kita tes, kita pencet about, pasti arahnya ke google.com. Nah, error malah. Coba kita bukanya di browser. Nih, kita buat tes about. Oh, error karena ini masih ada di servernya dia. Jadi belum online, webnya belum online, jadi error. Kalau di laptop bisa itu sebenarnya masuk ke Google. Oke, sini kita kasih tanda pagar aja di sini.
pagar aja, slash oke. Pagar service ini juga kalian harus nambahkan ref di sini. Kita kasih tanda pagar aja, ini buat link. Kita bisa kasih link di sini di ref ini. Oke, selanjutnya ini header udah selesai. Ini di web kita kasih gambar di bawah sini deh. Kita taruh gambar di sini apa di dalamnya. Oh, nggak bisa, kalau di dalam itu harus pakai CSS. Kita taruh di dalam body ini HTML, jangan lewat HTML. Kita kalau naruhnya lewat HTML nggak bakal muncul. Kita taruh sini deh, div. Kita pakai section aja, section juga sama kayak div fungsinya, jadi dia cuma buat ngebatasin doang, buat batasan. Section sama div tuh kurang lebih sama fungsinya. Section di sini ada kelas sama dengan kutip dua gambar. Kelas ini sebenarnya bisa kita kasih nama apa aja sih, termasuk juga ID. Itu hanya jadi kelas sama ID. Misalkan sini saya taruh ID deh, di sini saya taruh ID-nya gambar. Misalkan di bawahnya lagi ada namanya div, kelasnya apa aja, gambar 1, gambar depan bebas sebenarnya kelas ini. ING SRC search, kita taruh kutip 2. Oh, saya belum ngambil gambarnya. Buat ngambil gambar saya harus pencet di bawah sini nih. Di sampingnya make public ada kotak sini kayak ada list gitu. Nah, kita tambahin di sini titik 3, kita pencet, kita create directory dulu, namanya IMG create. Oke, kita IMG udah jadi, cuman belum ada gambarnya. Kita harus ngambil gambar, kita upload file, kita cari file yang akan kita ambil. Saya naruhnya di download, di IMG kita taruh showcase deh, showcase. Oke. .png tutup kurung ya. Oke, kita jalankan, kita lihat gambarnya. Connection, kita lihat gambarnya. Gambarnya muncul kan, gambarnya ini tuh gambarnya. Coba gambarnya kita buka di browser ya, coba ya, kita buka di browser, kita miringin deh biar kelihatan gambarnya. Ini masih acak-acakan gini, belum tersusun rapi, jadi ya gini lah. Ini dia gambar yang kita ambil, yang nama filenya showcase. Ini belum rapi karena belum kasih CSS. Kalau dikasih CSS kita bisa ngasih kayak apa, navbar di atasnya kayak Facebook gitu, warna biru, itu bisa kita kasih. Oke, ini dia buat nampilin gambar, itu caranya. Apalagi ya, mungkin kalian tuh yang terlalu banyak materinya nih yang saya sampaikan. Mungkin itu aja sih, bisa kalian ulang-ulang videonya kalau nggak paham ya. Kalau nggak paham juga mungkin saya neranginnya kurang detail, jadi ya mohon maaf. Saya juga nggak begitu pinter ngajarin. Ya share hanya begini-gini aja, share-nya gitu, bisa dibaca lagi.
ada meta, ada head, ada HTML, head, meta, title, head lagi. Tutupnya di sini. Ini baru lagi, section baru lagi. ID-nya nama gambar. ID bisa kita tulis apa aja, terserah. Mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Batak. Yang penting ntar sinkron sama CSS-nya, soalnya ntar ID ini bakal dipanggil di CSS buat dimodif lagi di CSS itu. Mau dibikin, mungkin dia mau dibikin kayak gimana gambarnya gitu. Bisa dikecilin ukurannya, bisa di apa, kayak ada backgroundnya gitu, background hitam jadi samar-samar gitu, nggak terang banget, bisa. Oke, mungkin cukup segitu. Di sini kita bisa nambahin footer juga bisa, kayak ya kurang lebih sama kayak Microsoft Word lah, kayak harus di Microsoft Word kurang lebih. Sini juga ada footer, bisa copyright gitu, copy. Modelnya kita jadi tulisannya di bawah, paling bawah kita harus tulisin H1. Sini tutup paragrafnya. Nah gitu, footer. Di bawah body ini juga sebenarnya bisa kasih JavaScript di sini bisa taruh JavaScript di bawah. Dia habis tutup body ini ya, sebelum HTML kita bisa taruh JavaScript di sini. Saya belum hatam JavaScript, jadi belum berani buat nyampain. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk video selanjutnya mungkin di CSS ya, kita modif lagi gambar yang ini, kita perbarui lagi biar tampilannya lebih menarik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.